Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Setelah kecepatan gerak menggelinding pada bidang datar dan bidang miring, sekarang kita bahas percepatannya. Percepatan gerak menggelinding pada bidang datar. Oke, bendanya masih yang ini contohnya. Ya, gerak menggelinding itu sudah dibahas ya, adalah gerak translasi sekaligus gerak rotasi yang dilakukan secara bersamaan. Nah, sehingga pendekatannya untuk menyelesaikannya juga menggunakan pendekatan gerak translasi, hukum Newton 2 untuk gerak translasi atau gerak lurus ya, dan gerak rotasi juga menggunakan hukum 2 tapi untuk gerak rotasi. Kita perhatikan ini untuk mencari percepatan, karena percepatan itu kan sigma F sama dengan M kali A adanya di hukum 2 ya, berarti kita gunakan ini. Nah, di sini sigma F-nya adalah F min F. Kalau sudah menyimak video sebelumnya, ini F-nya dikurang F sama dengan M dikali A. Nah, ini hukum 2 Newton dan ini ya N min Mg sama dengan 0, ini hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya untuk gerak rotasi berlaku persamaan tau sama dengan I kali alfa. Tau-nya F kali R, I-nya ya I kali alfa, di mana alfanya A per R. Ini di gerak rotasi kelas 10 atau gerak melingkar. Terus berikutnya I-nya kita ganti dengan K kali M R kuadrat. K-nya ini adalah konstanta dari momen inersia macam-macam benda tegar atau benda homogen ya. Ini kalau misalnya dia bola pejal, K-nya berapa gitu ya. Nanti lihat di tabel. Sehingga F dari sini ya, F kecil, ini R-nya saling membagi, ini jadinya 1, R dengan R pangkat 2 kali ini bagi ini. Tinggal F sama dengan K dikali M dikali A. Nah, A-nya percepatan gerak benda. Nah, apakah udah selesai? Belum. Jadi ini ada persamaan 1, persamaan kedua. Nah, selanjutnya, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Ini F-nya. Ya, ini ada A, ini ada A, makanya masih belum A-nya, A yang mana, apakah ini atau ini, maka ini harus disubstitusikan. Nah, F besar min, F-nya F gaya ini, dikurang K MA, K dikali MA itu dari sini ya, F ini kita ganti dengan K MA, sama dengan MA, jadi ini benda ruas matematika saja, F sama dengan K, dikali M kali A ditambah MA, berikutnya F sama dengan MA-nya keluar, nah terus dikalikan K ditambah 1. Nanti kalau diuraikan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini lagi. Nah, karena yang kita cari percepatan ya udah, jadi percepatannya sama dengan matematikanya ya, F per M dikali K plus 1. Sekali lagi K-nya tergantung pada jenis bendanya, apakah bola pejal, bola berongga, silinder pejal, atau silinder berongga. Sampai sini oke. Ya, kita lanjut ke gerak menggelinding percepatannya pada bidang miring. Nah, gambarnya sama dengan kecepatan yang dibahas video sebelumnya. Ini gayanya gaya berat. Yang pertama ya, gaya-gaya internalnya si benda ini adalah gaya berat, arahnya ke sini, kemudian gaya normal. Lalu gaya berat ini kita proyeksikan atau kita uraikan ke sumbu ini ya. Alfa yang di bawah ya, theta yang di bawah ini nilainya sama dengan theta di sini. Sehingga ini menjadi mg cos theta, yang di sini menjadi mg sin theta. Terus ini ada gaya gesek ya. Nah, sama nih gerak menggelinding itu gabungan gerak translasi dan gerak rotasi. Gaya gesek inilah yang menyebabkan bendanya bergerak menggelinding. Ini ya gaya geseknya. Terus ini pusat rotasinya ini. Kenapa gaya yang lain tidak menimbulkan momen gaya? Nah, kita lihat. Pusat rotasinya di sini, mg sin theta-nya bekerjanya juga di pusat rotasi. Mg ini bekerjanya juga di pusat rotasi, mg cos theta ini juga bekerjanya di pusat rotasi.
Jadi dari beberapa gaya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gaya yang ada di gambar ini yang menyebabkan timbulnya momen gaya hanya gaya gesek karena gayanya di sini, terus ini ada lengan gaya. Momen gaya itu kan hasil kali lengan gaya dengan besarnya gaya itu sendiri. Sementara yang lainnya ada gaya tapi dia nggak punya lengan gayanya, sehingga momen gayanya 0. Ya. Nah, oke. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, bedanya di sini gaya yang bekerja, perhatikan. Gaya, ini kan sigma F sama dengan M kali A nih kalau hukum 2 Newtonnya. Nah, di sini F-nya, gayanya, bendanya kan bergeraknya ke bawah nih pasti. Nah, gaya yang bekerja ke arah bawah ini adalah mg sin theta. Nah, yang segaris dengan arah, dengan perpindahannya ya, yang segaris dengan perpindahannya itu gayanya adalah mg sin theta dengan F atau gaya gesek. Nah, keduanya ini berlawanan arah. Jadi mg sin theta karena searah dengan arah geraknya kita buat positif, yang gaya geseknya kita beri tanda negatif gitu. Sama dengan M massa bendanya dikali percepatannya. Ini hukum 2 Newton. Terus hukum 1 Newtonnya ya mg cos theta dengan N ini besarnya sama. Nah, sehingga ini setimbang ke arah sini. N dan mg cos theta ini gaya-gayanya saling meniadakan. Selanjutnya untuk gerak rotasi berlaku persamaan tau sama dengan I dikali alfa. Nah, ini udah sama dengan yang tadi, F kali R sama I kali alfa, di mana alfanya sama dengan A, percepatan linear per jari-jarinya. Ini ya, jari-jarinya. Terus F kali R sama dengan K, K-nya itu dari I. Ini kan momen inersia nih. Nah, jadi K M R kuadrat. K-nya merah sekali lagi. Ini adalah koefisien dari momen inersia setiap benda. Masing-masing benda berbeda. Terus alfanya kita ganti dengan A per R. Dapatlah F-nya sama dengan K dikali M kali A. Nah, yang mau kita cari adalah percepatan ya. Ini sih ada A. Tapi ini belum selesai. Oke. Nah, nanti kita substitusikan ke sini. Nah, sekarang sama langkahnya substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Mg sin theta ini ya, min. F-nya sama dengan K dikali M kali A. Ini jadi K kali M kali A sama dengan MA. Pindah ruas, Mg sin theta sama dengan K dikali M dikali A plus M dikali A. Nah, terus mg sin theta sama dengan MA-nya dikeluarkan. MA K ditambah 1. Ini K, di sini kan MA ya. Jadi ini kalau diuraikan nanti menjadi KMA ditambah MA. Nah, ini masing-masing ada M sebelah kiri dan kanan. Nah, sama-sama kita kalikan dengan 1/M sehingga hasilnya 1. M-nya jadi 1. Ini tinggal G sin theta sama dengan A dikali K plus 1. Nah, karena yang mau dihitung adalah A-nya, ya sudah tinggal matematikanya A sama dengan G sin theta per K ditambah 1. Nah, ini K-nya sekali lagi adalah koefisien dari momen inersia masing-masing. Nah, kalau untuk benda yang tidak menggelinding, misalnya Bu, bendanya tergelincir. Nah, di bidang miring tapi dia tergelincir karena nggak ada gaya gesek. Bagaimana A-nya? Ya udah, berarti kan K-nya nggak ada kalau dia tergelincir. Tidak ada momen inersia yang bekerja di situ sehingga K-nya 0. Ya, sehingga A-nya tinggal sama dengan G sin theta. Udah deh. Itu ya, itu percepatan pada gerak menggelinding di bidang datar tadi yang sebelumnya, sekarang di bidang miring. Sampai sini mudah-mudahan tambah paham ya. Semangat untuk mengaplikasikan persamaan ini ke dalam soal. Oke ya, kita lanjutkan. Energi kinetik gerak menggelinding. Untuk energi kinetik gerak menggelinding, bidang datar dengan bidang miring,
ini sama ya. Jadi energi kinetik gerak menggelinding merupakan jumlah dari energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Kenapa? Iya, karena menggelinding itu sekali lagi adalah gabungan gerak translasi dan gerak rotasi. Sehingga energi kinetiknya juga gabungan energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Seperti ini, ya, eka translasi ditambah eka rotasi. Setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Oke, setengah mv kuadrat ditambah setengah K. Nah, K-nya ini lupa nggak dimerahin. K mr kuadrat ini momen inersia di sini. Terus omeganya kita ganti dengan V per R dikuadratkan. Sampai sini oke ya. Nah, sehingga eka totalnya setengah mv kuadrat ditambah setengah K mv kuadrat. Nah, mv kuadratnya sama, setengah mv kuadratnya ini sama ya, setengah mv kuadrat. Nah, dikeluarkan tinggal eka total sama dengan setengah mv kuadrat 1 ditambah K. Udah, K-nya tergantung bendanya apa yang bergerak. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa tambah cinta dengan fisika ya. Mudah-mudahan lebih mudah dalam memahami fisika dan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.